Jadi syukur sama-sama kita berdoa kepada Allah selalu dan selalu bantuan Allah Ustaz Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada memenuhi undangan saya pada acara pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Ini terima kasih Ibu-Ibu. Sebelumnya bagaimana keadaannya Bu? Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah baik. Kabarnya gimana Pak Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi Ibu, Bapak semuanya, kita bulan lalu kan sudah belajar tentang sesi membantu anak sukses di sekolah. Jadi apakah pelajaran bulan lalu ada mempraktek di rumah? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada. Kalau ada, siapa yang pernah melakukan praktekan? Ya, apa? Saya pernah membantu anak tuh di rumah untuk menyiapkan tugasnya, membantu dalam dia belajar, menyiapkan tugas-tugas dia di sekolah. Bagus Bapak. Jadi kan kita membantu anak bisa dibilang dan membantu anak-anak kita, dan yang lain Bapak ada apa Pak? Mengerjakan tugas Ya. Ya baik Pak. Kalau Ibu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Jadi pertemuan bulan ini Bu, Bapak semuanya kita belajar tentang mengelola keuangan keluarga. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bapak atau Ibu ada memahami nggak bagaimana cara mengelola keuangan keluarga? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Masih banyak utang. Masih banyak utang Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kan kita di sini perlu belajar. Jadi kan setelah kita mengetahui, nanti pasti kita akan mempraktekkan di rumah ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, selama ini kan kita mengalami masalah mungkin di segi keuangan. Misalnya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Apakah Ibu-Ibu merasakan demikian? Tiap hari, Pak. Jadi kan kita memang mengalami lebih besar pengeluaran daripada pemasukan pendapatannya, bukan? Jadi di sini kita akan mulai. Cuma sebelum kita melanjut lebih lanjut, jadi kan kita Bapak atau Ibu-Ibu semuanya, kita dalam hal mengelola keuangan itu setidaknya kita harus membuat buku kas harian. Artinya gini Pak, kita harus ada pembukuan. Jadi setidaknya kita berapa pendapatan dan berapa pengeluaran. Jadi kan dengan ada yang demikian kita bisa mengimbangi Pak atau Ibu, mengimbangi antara pengeluaran dengan pemasukan. Jadi kan sehingga tidak menjadi utang, ya kan? Sehingga tidak jadi utang. Jadi Ibu-Ibu semua, pada hari ini sama-sama kita belajar sampai jadi tentang pengeluaran dan pentingnya pengelola keuangan dan perencanaan pengeluaran kita penting untuk mengelola keuangan. Jadi di sini tujuannya Ibu-Ibu kita agar kita dapat mengelola keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup agar kita tidak dililit utang. Jadi kan di sini kita sama-sama belajar tujuannya agar kita bisa mengelola keuangan dan juga dapat memenuhi kebutuhan dan menghindari dari utang. Jadi di sini Bapak Ibu, ini kan kita membuat buku catatan kas harian. Jadi di catatan kas harian, jadi di sini kita bisa mengerti Bu, berapa pendapatan kita uraikan. Misalnya Bapak hari ini dapatkan
belanja ataupun uang 30.000, Bapak ini 10.000. Jadi kita tulis. Nah, jadi kita puperkan dalam 30 hari berapa jumlahnya. Dan juga kita catat pengeluarannya. Nah, jadi dengan ada pembukuan seperti itu sehingga kita bisa menjaga tidak terlilit dari utang. Kemudian karena kenapa? Agar kita begini Bu, jangan jangan mengejar keinginan. Jadi kebanyakan kita mengejar keinginan. Artinya apa? Sebenarnya kita mengelola keuangan itu, kalau kita tidak mengelola keuangan, sehingga kita lebih banyak menggunakan keuangan itu untuk keinginan, sehingga kebutuhan tidak tercapai. Sebenarnya yang utama adalah kita cukupi dulu kebutuhan. Baik Bapak-Bapak semua, untuk menyemangatkan ruangan, karena saya melihat dari bagaimana kalau kita kita hiburan dulu atau ice breaking. Ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Jadi masih ingat kan apa lagu-lagu yang bulan lalu yang pernah kita nyanyikan di sini sama-sama? Jadi masih ya. Jadi siapa yang mau pandunya? Coba tunjuk tangan. Saya, baik Pak. Coba Bapak memandukan apa lagu yang bisa menyemangatkan ruangan kita ini. Ayo Oke, Pak. siap Bapak ya. Mari Siap. kita ulang kembali lagu-lagu yang kemarin. Kita coba 3, 2, 1. Kalau tak ada hutang hati senang. Kalau tak ada hutang hati senang. Biar tak ada hutang makan kebutuhan. Kalau tak ada hutang hati senang. Oke, bagus sekali ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kita sudah semangat lagi. Jadi kita melanjutkan sedikit lagi materinya, yaitu tentang mengelola keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga. Jadi pada kesempatan ini Bapak dan Ibu semuanya, kita harus memahami, yaitu yang seperti saya katakan tadi, pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian kita memahami cara menyusun anggaran, dan juga kita bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan ataupun keinginan. Jadi di sini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ya, kebutuhan itu adalah yang utama. Kebutuhan adalah sangat dibutuhkan. Jadi tidak bisa ditunda. Jadi kalau keinginan bisa ditunda. Bapak dan Ibu tahu nggak apa-apa aja yang menjadi kebutuhan kita? Siapa yang tahu? Oh, baik Pak. Siapa? Apa? Pertama beras. Listrik. Air. Air. Oke, air. Kalau Bapak yang lain? Kebutuhan baju. Ya, celana. Kalau keinginan seperti mobil, kereta, dan Lain-lain. Ya, baik. Jadi kan memang itu jawaban yang Bapak Ibu berikan itu benar. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan adalah seperti yang bisa katakan adalah makanan pokok yang utamakan. Ya kan, contoh misalnya seperti tadi beras, kebutuhan dapur, nah seperti itu kan. Jadi itu lengkap. Kalau di segi keinginan itu lebih menjerumus ke seperti rokok, pulsa HP, karena itu kan bisa ditunda kalau tidak pulsa. Ataupun baju juga, itu baju bagusnya Pak di keinginannya, nah, kan. Nah, jadi kalau kita mengatur yang demikian rupa, jadi kita mungkin juga kemungkinan besar akan bebas dari utang, ya. Karena seperti di sini, jangan sampai ini yang terjadi, gali lubang dan tutup lubang. Jadi kan di sini coba siapa yang bisa membaca ini, Bapak Ibu? Ya, baik ya Bapak. Rencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Ya, jadi kan kita merencanakan dulu penggunaan uang. Jadi sehingga dengan menggunakan itu
kita dapat mengendalikan pengeluaran. Jadi itu Bapak Ibu semua, mungkin pada kesempatan ini kita belajar. Cuman yang saya harapkan, apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Siapa yang bisa? Saya Apa Pak? utamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya, bagus sekali. Jadi kan terutama adalah utamakan kebutuhan daripada keinginan. Jadi sehingga kita dapat mengendalikan anggaran di rumah tangga. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena pengelola keuangan itu sangat penting dalam rumah tangga. Jadi sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita wajib mengelola keuangan sehingga semua kebutuhan tercapai ataupun terpenuhi, ya ibu-ibu. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, jadi saya berpesan kepada Bapak dan Ibu semuanya, mari kita praktekkan di rumah apa yang kita pelajari pada hari ini. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Jadi nanti waktu pertemuan bulan depan, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada saya ataupun kepada teman-teman apa yang sudah praktekkan di rumah pelajaran di bulan ini. Alhamdulillah. Jadi baik Bapak Ibu semua, terima kasih karena sudah memenuhi undangan pertemuan kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di bulan depan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.